Kita record ya ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Us Eliza. Oke, kita langsung aja ya. Jadi di SIM PKB itu ada banyak hal yang bisa kita ikuti gitu ya. Tidak hanya kita dapat info apa gitu, enggak, tapi juga ada tempat belajarnya. Nah, ini ketik aja SIM PKB di GTK, kemudian pilih, oh belum tak share screen ya, lupa. Ya, tak share screen dulu. Nah, ini kita ke SIM PKB. Langsung aja. Ini. Terus di sini ada banyak layanan. Ada SIM PKB, ada guru belajar dan berbagi, guru penggerak. Nah, yang teman-teman itu ada yang ikut guru penggerak. Nah, kita pilihnya di sini, guru belajar dan berbagi. Nah, karena kita masih mau belajar, jadi kita kliknya adalah guru belajar. Nah, di sini ada beberapa info mungkin yang tidak terkait langsung dengan kita bisa dilewati aja. Kemudian di sini ada beberapa seri. Nah, yang kita pilih adalah seri asesmen kompetensi minimum ya, yang terkait dengan kita gitu. Ini masih ada pilihan lagi, kita pilih lagi asesmen kompetensi minimum. Dan ada mulai belajar. Tadi nanti ada pilihan lagi pokoknya sampai ketemu asesmen kompetensi minimum gitu. Ya. Nah, ini udah sampai di sini. Kalau sudah sampai di sini, maka kita ada tombol ini ya, bergabung dengan grup Telegram. Ini bisa bergabung, ini klik, bisa nanti bergabung dengan Telegramnya. Kemudian ini ada sertifikat, ini belum ada karena saya belum selesai ya. Kemudian di sini ada kegiatan belajar yang harus diselesaikan. Gitu. Karena saya sudah hampir selesai, tinggal pengimbasan, maka di sini ada pengimbasan. Kalau belum selesai, baru mulai, maka di sini mulai gitu ya. Nah, ini nanti bisa diklik mulainya di sini, kemudian ada beberapa hal yang harus dikerjakan di sini. Ada orientasi, nanti ada pretestnya. Jadi pretestnya ada 30 soal, kita diminta mengerjakan. Mengerjakannya tidak harus benar semua, tidak ada nilai minimalnya karena ini pretest gitu. Kemudian ada pengantar programnya, ini dari Pak Nadiem Makarim, apa sih pentingnya, tujuannya, dan sebagainya. Kemudian konsep asesmen nasional itu berkaitan dengan tujuannya tadi ya, manfaat, evaluasi, kemudian membandingkan asesmen nasional dengan ujian nasional, kemudian nanti ada kuis. Jadi setiap sesi itu ada kuisnya gitu. Kemudian di sini ada teknis pelaksanaannya. Nah, teknis pelaksanaannya ada petunjuknya, kriteria pesertanya. Jadi tidak semua peserta ikut, tapi dipilih secara acak ya, dari kelas 5 SD, kelas 8 SMP, dan kelas 11 SMA gitu. Ini karena memang di tengah-tengah levelnya agar nanti masih bisa ada tindak lanjutnya. Kemudian pernah mengikuti setahun kan, jadi ada evaluasi apa yang dilakukan di sekolah itu. Kemudian nanti ada juga kuisnya dan ada refleksi apa yang sudah kita ketahui di sana. Kemudian ada literasi membaca. Jadi nanti untuk literasi itu ada untuk kontennya apa, kemudian ada kan teks fiksi, ada teks informasi, nanti bedanya apa, kemudian ada yang berkaitan dengan diri kita sendiri, ada yang sosial, ada yang berkaitan dengan sains. Nah, gitu teks, jenis-jenis teksnya. Dan itu harus dianalisis, kemudian dikasih jawabannya. Nah, sebelum berakhir nanti kita diminta untuk membuat sebuah soal ya untuk asesmen literasi itu. Nah, kemudian ada refleksi. Kemudian ada numerasi. Ini seperti literasi tadi, ada konsepnya apa saja gitu ya. Misalnya di sini ini secara umum, gambaran secara umum. Di sini nanti ada ini bilangan, kemudian kontennya bilangan, pengukuran dan geometri, ini Us Eliza ya. Data dan ketidakpastian gitu. Kemudian ada proses kognitifnya, ada pemahaman, penerapan, penalaran. Gitu. Konteksnya ada personal, sosial budaya, dan saintifik. Ini saya anukan contohnya sekalian ya. Ini.
Nah, ini contohnya Us Eliza, ada gunung. Suruh mengukur ketinggian awan panasnya gitu ya. Kemudian ada seperti ini, kemudian diminta untuk mengetahui berapa yang digunakan untuk memasak tumpeng ini ya, nasi di tumpeng ini gitu ya. Kalau dia menghemat sehari dan seterusnya, ini banyak sekali contoh-contohnya. Kemudian nanti di akhir sesi, ya di akhir sesi nanti ada kuis juga, untuk numerasi dan diminta untuk membuat satu soal numerasi gitu. Misalnya ada apa ya grafik apa gitu ya, terus ditanyakan ada apa yang ditanyakan gitu. Kemudian ini tindak lanjutnya. Jadi ada tindak lanjutnya setelah dapat hasil, oh ternyata anak ini kurang, oh ternyata anak ini dasar, oh ternyata anak ini cakap dan mahir. Dan itu digeneralisir ke satu sekolah. Jadi misalnya di sekolah ini kok masih dasar, berarti semuanya seperti itu. Dan untuk numerasi juga ada kriteria seperti itu. Nah, masing-masing nanti kalau sudah ada hasilnya, nanti ada tindak lanjutnya. Tindak lanjutnya nanti apa yang harus diberikan, strategi apa yang harus diberikan untuk yang intervensi khusus, untuk yang dasar, yang cakap, yang mahir itu masing-masing kebutuhannya berbeda-beda. Nah, untuk lebih jelasnya nanti silahkan ikut ya asesmen ini. Mungkin memang dijadwalkan ulang ya, karena memang soalnya itu disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa, tetapi siswa bukan milih sendiri. Ini aku milih ini, bukan. Tapi sudah otomatis, oh siswanya kayak gini, sehingga soal-soalnya yang muncul seperti ini, gitu. Itu Ustadzah semua ya. Ya, dan terakhir nanti setelah melakukan semua tahap, ini dilakukan selama 4 hari. Jadi bisa dilakukan misalnya sehari 1, 2, 3. Yang kedua numerasi aja, yang ketiga literasi aja, itu bisa. Yang penting 4 hari itu selesai. Nah, setelah selesai sebelum 4 hari boleh itu nanti ada asesmen pasca program, itu semacam post testnya. Nah, post testnya nanti soal-soalnya sama dengan pretest, tapi harus minimal mencapai 70, nilainya 70% gitu ya, sehingga bisa lulus gitu. Kalau enggak bisa ngulang 2 kali baru kalau enggak lulus ya enggak lulus gitu ya. Harus pokoknya minimal 70 ya. Soalnya sama dengan yang tadi, tapi kita kan udah belajar, jadi harapannya udah bisa gitu. Terus nanti sebelum selesai, ini seperti saya melakukan pengimbasan. Pengimbasan itu mengimbaskan gitu ya, medan magnet itu diimbaskan ke temannya gitu ya. Jadi ditularkan ke temannya agar temannya ini tahu, kemudian melaksanakan apa namanya ini BIMTEK-nya gitu ya. Kalau saya ini angkatan 17, nanti mungkin ada angkatan 18 dan seterusnya. Begitu Ustadzah aja ya. Ya, ada pertanyaan? Izin tanya, Us. Ya. Kan saya tadi Afwan terlambat ya. Ini saya lihat ini aplikasi dari dinas atau dari yayasan kita, Us? Afwan. Ini di SIM PKB, Us. Jadi kita klik SIM PKB ini, kemudian kita klik ini, ada portalnya ya, ada pilihan kayak gini, Us. Ustazah udah punya akun belum yang nomor berapa guruku. Nah, minta sama Pak Oji ya. Ya, siap. Nanti ada passwordnya buat masuk ke sini gitu. Jadi di sini ada banyak pilihan. Ada guru penggerak itu yang Pak Faiz, Pak Lili dan sebagainya itu ikut. Nah, kemudian ini Mas kita karena baru belajar ya, masuknya guru belajar gitu. Di sini guru belajar, pokoknya pilih guru belajar. Terus ini untuk PAUD, jadi kita abaikan saja. Ini ada pilihannya, Us. Ada ini, ASN, PPK, ini kayak calon PNS gitu ya, PPK tapi bentuknya. Jadi kita yang sesuai dengan kita ini gitu. Nah, kemudian selengkapnya, kemudian mulai belajar.
Kemudian kita pilih asesmen terus ya. Nanti ada ini, ada grup Telegramnya Us. Jadi nanti ada tanya jawab di situ, boleh tanya di sini dan sebagainya. Nanti di sini ada sertifikat, itu didapat kalau udah menyelesaikan semuanya. Terus di sini ada, jadi semacam BIMTEK gitu ya Us ya? betul. Di sini nanti kalau belum melaksanakan itu ada mulai belajar. Nanti ada berapa persennya kalau kita udah melakukan, misalkan separuh 50% gitu. Sini karena saya sudah selesai, udah 100% di bawah ini, tinggal ini, jadi saya melakukan pengimbasan ini. Itu Ustazah. Ikut ya. Terima kasih Ustazah. Tapi Oke. saya tadi lihatnya sampai 46 langkah ya Us ya? Iya, tapi kan kita bisa luangkan waktu, nggak harus selesai dalam 1 hari. Ini waktunya 4 hari. Jadi misalnya tadi pretest dan sebagainya kita 1 hari, kemudian literasi kita 1 hari, numerasi 1 hari, kemudian yang 1 tindak lanjut tadi sama post-test itu bisa, sama melakukan pengimbasan ini. Oke, jadi ini semacam buat soal gitu kan Us ya? Iya, nanti belajar buat soal juga belajar kalau udah tahu soalnya, oh berarti nanti kita ngajar itu juga sesuai seperti ini gitu ya. Diajarkan membuat grafik dan sebagainya. Jadi tidak hanya sekedar soal apa kata-kata, tapi ada datanya. Misalnya grafik olahraga setiap hari segini-gini. Nanti bisa dibuat sendiri, gitu ya. Oke, terima kasih informasinya. Oke, saya stop share ya. Oke. Terus Afia. Ya. Lah ini pengimbasan itu jenengan sebagai tugas apa AKM ini atau yang di PPG Us? Tugas AKM, cuman nanti kan di PPG itu ada syarat sertifikat. Jadi sertifikatnya berapa JP itu harus punya. Jadi saya ngambil salah satunya ini. Gitu. Saya off record dulu ya.